sudah hamil 3 bulan. Ramuan kemandulan untuk Nyonya, apakah bisa dihentikan? Ramuan kemandulan tentu saja harus diminum sampai benar-benar mandul. Jika dia bisa melahirkan, pasti akan mengelanji ingwe masak ke rumah ini. Hanya dengan membuatnya merasa rendah diri, aku baru bisa memberikan status resmi kepada Yingyue. Nona. Nona, tuan muda sudah pulang. Benarkah? Benar. Nona, kenapa Nona selalu memegang giok itu? Jangan-jangan, itu hadiah cinta dari tuan muda? Aku hanya teringat seorang kenalan lama. Tuan muda benar-benar sudah pulang? Sangat benar. Kabar kepulangan tuan muda sudah tersebar ke seluruh kota. Tidak sia-sia Nona. Menunggu tuan muda selama 5 tahun. Tuan muda tidak menganggap kerenda. Karena aku mandul. Dia tetap menikahiku. Hanya menangganya 5 tahun. Bukanlah hal yang besar. Tentu saja, hubungan Nona dan tuan muda tak ada yang bisa menandingi. Tuan muda, sekarang, Nona Yingyue sudah hamil 3 bulan. Ramuan kemandulan untuk Nyonya, apakah bisa dihentikan? Ramuan kemandulan tentu saja harus diminum sampai benar-benar mandul. Jika dia bisa melahirkan, pasti akan mengelanji ingwe masak ke rumah ini. Hanya dengan membuatnya merasa rendah diri, aku baru bisa memberikan status resmi kepada Yingyue. Orang yang paling kucintai. Ternyata merencanakan rencana jahat untukku. Nyonya sangat mencintaimu. Maka dia seharusnya lebih tahu bahwa dia, seorang perempuan barbar dari Mobei, tidak pantas membesarkan keturunanku. Dia bisa menikah denganku. Sudah merupakan keberuntungan besar baginya. Pernikahan dengannya hanyalah untuk membalas budi ayah dan kakaknya yang menyelamatkanku. Apakah aku benar-benar begitu hina? Yenderal, kamu tidak mau hidup lagi? Bertempur di medan perang selama 3 hari, sudah sangat melemahkanmu, masih menyumbangkan darah untuk menyelamatkan orang. Apakah kamu ingin menyiksa dirimu sendiri sampai mati? Setelah sadar, kau memberdahuku. Tubuhku rusak parah, tidak bisa punya anak. Ternyata aku hanyalah alat dalam rencanamu yang matang. Saya pa? Begitu panik, tidak pantas. Tuan muda. Ini tentang Ibu Jiang. Yurisen Mercua, bicarakan saja dengan Nyonya. Baik. Gutinglan. Dulu, ayah dan kakakku menyelamatkanmu, hingga kehilangan nyawa. Kau bersampa akan mengermati buku. Sekarang, kau bahkan malas mendengar kabarnya? Nona. Ibu tua sepertinya tidak akan bertahan hari ini. Segera berangkat ke kediaman keluarga Jiang. Tuan muda. Beritahu juga, ya. Barson, kalian membicarakan apa? Beritahu aku. Pandren. Bisakah kau menemaniku pulang ke kediaman Jiang? Ibuku, Tinglan. Sepertinya ada satu tusuk kondeku, Yang Hailang. Yingyu, di kediaman pangeran. Jangan bertindak semaumu. Yingyu. Dialah yang sedang mengandung. Anak Pandren. Pangeran sebaiknya urus hal penting dulu. Tinglan. Pandren. Pandren. Kau harus datang ke kediaman Jiang. Aku akan terus menunggumu di kediaman Jiang. Sudah capek-capek melakukan perjalanan jauh. Mau ke kediaman Jiang buat apa? Jangan sembarangan berkomentar. Seluruh keluarga Jiang berjasa padaku. Aku bahkan menganggap ibu mertua. Seperti ibu kandungku sendiri. Haitang jarang sekali terlihat begitu panik. Aku tetap harus pergi ke kediaman Jiang. Tinglan, aku. Perutku sakit sekali. Tabib kediaman, cepat ke sini. Zhang Haitang, jangan harap kau bisa merebut pangeran, Dereku. Ibu. Tahanlah ya. Tinglan. Sedang dalam perjalanan ke sini. Tulang-tulang tua orang tuamu ini. Tidak usah ditemui juga tidak apa-apa. Hanya saja kamu, jangan selalu karena
Hal-hal kecil seperti ini, berselisih dengannya. Setelah aku pergi, dialah satu-satunya sandaranmu di dunia ini. Ibyu. 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 Hai Tang. Sudah larut malam, cuaca mulai dingin. Melihatmu seperti ini, hati terasa sakit. Mari. Gu Tinglan. Kau tahu ibuku baru saja. Tinglan. Kakak. Tidak berniat menjelaskan? Karena kau sudah mengetahuinya, maka aku akan sekalian mengatakannya. Selama bertahun-tahun di Mobei, sebenarnya Yingyue lah yang merawatku. Aku dulu terluka parah di Mobei. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak bisa kembali menemuimu. Dia padaku berjasa. Apakah pangeran ingin menikahinya? Aku setuju. Melihat punggungnya, mengapa hatiku terasa sakit karena perpisahan? Gantung yang itu dengan baik. Taruh di sini. Ibyu. Ini satu-satunya hal yang kau tinggalkan untukku. Anakmu sangat merindukanmu. John Haiteng. Semua hal yang kau hargai akan kuhancurkan satu persatu. Ayo tebang. Beranti. Ini adalah Nyonya Jiang, pohon haitang yang ditanam untuk Nona. Panggil orang. Tangkap dia, budak perempuan tak tahu diri. Aku ingin melihat sebuah pohon. Apakah aku masih bisa memutuskan? Panggil orang. Tebang ini untukku. Aku lihat siapa yang berani. Aturan rumah Marquis. Kapan giliranmu untuk melakukannya? Pelayan pribadiku. Kenapa diperlakukan seperti ini oleh kalian? Kami yang melampaui batas. Dengga-dengga, pohon haitang ini, di taman sendiri oleh ibumu. Ini adalah kenangan terakhirmu di rumah Marquis. Jangan berani menyentuh barang ibuku. Berhenti. Ada apa? Ada yang mengganggumu. Jangan silakan kakak. Aku membawa pelayan untuk menyiapkan pesta pernikahan. Mengganggunya. Zhang Haitang, sebagai nyonya rumah Marquis, ternyata tidak tahu adat. Dia ingin menebang yang ibuku berikan padaku. Pohon haitang yang ditanam. Keluarga Jiang sudah tidak ada orangnya. Ini adalah satu-satunya kenanganku. Yingyue baru datang ke rumah Marquis beberapa hari. Tunggu. Qilyarga Zhang, bagaimana bisa keluarga Jiang tidak ada orangnya? Karena Tinglan, aku agak sulit bernapas. Yingyu. Yingyu, kamu kenapa? Sepertinya aku sulit bernapas. Tolong. Yingyu. Nona, kamu benar. Nyonya Jiang sakit parah dan meninggal. Sebelum meninggal, masih memikirkan, ingin bertemu dengan Marquis. Harus mencari cara untuk menyembunyikan ini. Semoga anak ini dapat membantuku menikah ke rumah Marquis dengan lancar. Marquis. Baru saja Nona Yingyue, setelah mencium aroma bunga haitang, terus merasa tidak enak badan. Jangan-jangan aroma ini. Dokter rumah. Cepat panggil dokter rumah. Tebang pohon ini. ini ditanam oleh ibuku. Hanya sebuah pohon. Tunggu aku menenangkan Yingyue. Pilih hari, aku pasti akan datang sendiri, menemui ibu mertua. Bersujud dan minta maaf. Tidak bisa ditemukan. Ibiku. Gu Tinglan. Ibiku. Meninggal. Nona, kamu bangun. Bagaimana dengan pohon haitang? Masih ada? Nona sudah sakit lama sekali, pasti sudah lapar. Ya? Xiao Xia akan cari makanan untuk Nona. Tetap ditebang. Begitu ya? Kalau dia? Nona Yingyue pada hari itu, sudah diperiksa oleh tabib istana. Hanya saja kondisi janinnya agak tidak stabil. Tidak ada masalah besar. Justru Nona pada hari itu, kepalanya terbentur, darah mengucur deras. Nyawa di ujung tanduk. Tapi pangeran,
malah menyuruh tabib istana tinggal di kamar Nona Yingyue sepanjang hari. Baru memanggil orang untuk memeriksa nona kita. Nona, Aku akan menghadap kaisar. Zhang Haiteng, lihatlah pria yang kau tunggu 5 tahun ini. Betapa tergila-gilanya padaku. Hai Tang. Aku dan Yingyue hanya sedang memilih gaun pengantin. Maaf mengganggu kesenangan pangeran. Tinglan, hari pernikahan sudah dekat. Kita lebih baik pulang dan mencoba gaun pengantin. Adapun hal-hal yang tidak penting itu, bicarakan saja setelah pulang nanti. Sudahlah. Hai Tang. Kenapa tiba-tiba gelisah sekali? Seperti akan kehilangan dia. Bajinda, hamba mempertaruhkan nyawa untuk mengajukan permohonan. Ikatan suami istri antara hamba dan Zhenbei Hou telah bersih. Mohon Baginda berkenan mengizinkan perceraian. Selain itu, hamba mohon dengan sangat dianugerahi surat pernikahan. Untuk menyem pernikahan jodoh yang baik. Dikabulkan. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Gu Tinglan. Mulai hari ini, kita tidak akan ada hubungan lagi. Terima kasih atas kebaikan Gonggong mengantarku pulang. General Haiteng, ini terlalu berlebihan bagi hamba. Yang mulia berkata, maklumat perceraian akan dikeluarkan pada pemakaman Ibu Jiang. Setelah pemakaman selesai, General Haiteng dapat segera memimpin pasukan berangkat. Katanya Gonggong Ki datang. Dia di mana? Kamu pergi ke istana untuk apa? Aku pergi ke istana untuk memohon surat pernikahan untuk kalian. Agar pada hari pernikahan kalian nanti, tidak akan mendapat seberan. Terima kasih, Kak. Hai Tang. Tak kusangka kau begitu baik dan pengertian. Tunggu aku mengurus Yingyue. Lalu kita bersama-sama pergi ke keluarga Jiang, menjenguk ibu. Bagaimana? Pangeran, temani aku pulang ke kediaman Jiang. Ibuku. Tinglan. Tinglan ada di sini. Ibu sangat tenang. Gu Tinglan. Sudah terlambat. Ibu sudah meninggal. Apa yang kau omongin? Itu ibumu sendiri. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja mengirim pengawal untuk menjenguk mertua. Jelas-jelas masih sehat walafiat. Sayal, urusan menyuap pengawal itu, tidak boleh diketahui Tinglam. Tinglam. Jangan marah. Mungkin karena kita sudah pulang beberapa hari ini, jarang bertemu kakak. Jadi ini baru menyebabkan. HWA Yingyu. Diam kau. Kalau bukan karena kau yang menghasut di tengah, hubungan suami istri kita tidak akan sampai terpuruk seperti hari ini. Zhang Haiteng. Jadi semua yang kau lakukan ini karena cemburu buta. Bahkan sampai tega membuat-buat kebohongan ibumu meninggal. Kau benar-benar mengecewakanku. Cemburu buta? Di kediaman Markuis yang luas ini, tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya padamu. Ibuku sudah lama. Kakak. Kau masih ingin memecah belah hubunganku dengan Yingyue? Baik, besok kita langsung adakan pernikahan. Ayo kita pergi. Best. Kau akan tahu semua kebenarannya. Nona, Hari ini Nona bisa dibilang paling cantik sekota. Tidak berlebihan. Bukan. Harusnya memanggilmu. Nyonya ke Diamant Marquis. Mulutmu manis juga. Hari ini baru permulaan. Jiang Haitang tidak bisa punya anak. Mengusirnya. Semua tergantung anak dalam kandunganku. Asal bisa menjaga rahasia, bisa menjamin hidup kami ibu dan anak, kekayaan dan kemewahan tak terhingga.
Waktu baik tiba. Angkat Peti Mati. Marquis Senbei sedang ada acara bahagia. Siapa yang menghalangi di depan? Merah putih bertabrakan. Sepatutnya acara bahagia mengalah. Sialan. Waktu acara bahagia tidak boleh ditunda. Aku perintahkan kalian minggir. Zhang Haitang. Zhang Haitang. Kenapa kau harus di hari bahagiaku memalukanku seperti ini? Minggir. Kenapa dia pakai baju seperti itu? Jangan-jangan dia sengaja memilih hari bahagiaku ini untuk memberiku kimashan si nenek tua pada Tinglam. Lalu pernikahanku bagaimana? Nona Yingyu. Kenapa kau keluar? Sekarang belum boleh buka kerudung. Kakak, kupikir kau tulus memberkati aku dan Tinglam. Tak disangka kau malah mengacaukan pernikahan. Mau taruh muka Tinglam di mana? Zhang Haitang. Kau menggakau seperti ini. Mana ada sedikit pun sikap nyonya rumah kediaman Marquis. Nyonya rumah? Ibuku sudah meninggal. Untuk apa aku masih membawa nama-nama kosong ini? Kakak, kau memang sengaja di hari pernikahanku mengacau sampai sejauh ini? Tinglam, kalau kakak memang ingin memaksaku mati. Baik. Sudah berantakan begini. Aku juga tidak mau hidup lagi. Yingyu. Zhang Haitang. Kamu tidak bisa punya anak. Aku tidak pernah merendahkanmu. Selalu memperlakukanmu sebagai istri utama. Tapi kamu begitu cemburu, ingin mematikan calon pengantin yang akan masuk ini. Apakah kamu ingin membuat keluargaku punah? Aku suruh kalian minggir. Inikah istri utama Marquis Gu? Sampai segitunya cemburunya. Tidak bermoral. Bisa-bisanya menggunakan cara seperti ini untuk memaksa suaminya sendiri. Terlalu mencari perhatian. Betul. Lihat ini, sungguh. Yingyu, kamu tenang saja. Aku akan menanganinya. Jangan sentuh aku. Zhang Haitang, Jangon Tidak Tahu Terima Kasih. Gu Tinglam. Kamu lihat baik-baik. Papan roh siapa yang ada di tanganku ini? Papan roh almarhumah ibu dari marga Jiang, istri Wang. Tidak mungkin. Dia kan ibumu sendiri. Kamu demi mendapatkan perhatianku sampai membuat papan roh palsunya? Kamu tidak pantas jadi anak keluarga Jiang. Keluarga Jiang sudah tiada. Apakah ini memperebutkan perhatian? Atau ada orang yang sengaja menghalangi kabar kematian ibuku? Gu Tinglam, kamu benar-benar tidak tahu? Tinglam, mungkin kakak juga karena terlalu mencintaimu. Jadi mengarang kebohongan ini. Jangan marah padanya. Lihat Gon. Kamu tidak separah pun Yingyue yang mengerti. Dia masih membelamu. Kamu hanya bisa menyiram air kotor padanya. Hanya mau aku memanjakanmu sendiri. Zhang Haitang. Keluargamu turun-temurun jenderal perang. Tulang besi yang kokoh. Tapi sampai ke kamu, hanya ada kar-kar yang hina. Kakak tenang saja. Aku tidak akan merebut perhatianmu. Aku hanya ingin dengan tenang berada di sisi Tinglan saja. Sebenarnya, tidak perlu juga membuat keributan seperti ini, hingga ditertawakan orang.
Zhang Haitang, ibu mertua menganggapku seperti anaknya sendiri, tapi kamu tidak peduli nama baik ibu mertua, berbuat ricuh sesukamu di sini. Sepertinya, aku harus mengaturmu. Baiklah. Kamu bilang ibu mertua sudah meninggal, kan? Kalau begitu buka peti matinya. Gu Tinglan, apakah kamu masih manusia? Kala di dalam peti mati, bukan ibu mertua. Maka aku sebagai suami, harus memberimu peraturan yang baik. Gu Tinglan, kalau kamu masih ingat, kebaikan keluarga Jiang padamu, berikan ibuku kehormatan terakhir. Zhang Haitang, kamu masih berpura-pura. Sepertinya hari ini, kalau tidak membuatmu, K-pop, nanti, entah kamu akan membuat hal keterlaluan apa lagi. Keluarga Jiang adalah keluarga yang sisha dan berjaya. Hari ini, kalau kau berani menyentuh peti ibuku, aku akan membantai semua orang di sini. Kau kumasirang wanita. Bermain pedang dan tombak di jalanan. Di mana harga diri rumah markuisku? Sekarang kau anggap aku kasar. Apakah kau masih ingat? Janji di depan makam, ayah dan kakakku dulu? Aku tidak pernah ingkar janji. Baik. Ayah dan kakakku. Untuk menyelamatkanmu, menyerbu sendiri ke markas musuh. Kau berhasil lolos, TAPI Amerika. Dibuat potong-potongan oleh 5 kuda. Dimasak untuk ransum tentara. Keluarga Jiang kami yang awalnya bahagia berempat, kini hanya tinggal ibu janda dan anak yatim. Sebagai balas budi, kau berjanji di makam ayah dan kakakku. Kita akan bersama selamanya, hanya kita berdua. Sekarang? Kau juga bilang pada ibuku? Menantu laki-laki itu setengah anak. Setelah ayah dan kakak pergi, keluarga Jiang hanya tinggal kau satu-satunya laki-laki. Maka perlakukanlah ibuku seperti ibumu sendiri. Aku selalu menghormati mertua seperti ibuku sendiri. Tapi ibuku sudah meninggal. Saat menjelang ajal, dia menahan napas terakhirnya untuk menunggumu datang. Tapi kau sedang menemaninya. Gu Tinglan, kau adalah seorang munafik sejati. Dia sedih seperti ini. Apakah mertua benar-benar? Mertua benar-benar sudah meninggal? Sampai sekarang kau masih menanyakan ini. Tidakkah kau merasa lucu? Madame buta? Tidak mungkin. Minker. Le Pascanona. Jangan. 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 Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti bukan mertua. Beberapa hari lalu, aku masih menyuruh pengawal menjenguknya. Mertua sehat-sehat saja. Dan, mertua sakit parah, kau tidak pernah memberitahuku. Gu Tinglan, apakah kau benar-benar tidak ingin membiarkan arwah ibuku tenang di alam baka? Kenapa? Saat mertua meninggal, kau tidak bilang sepatah kata pun. Hari ini, baru membawa peti mati keluar. Aku tidak memberitahumu. Karena kau sedang asyik dengan wanita lain. Pernahkah kau mendengarkan satu kataku? Pelayan memberitahu ibuku sakit parah. Aku sudah memintamu untuk datang ke kediaman keluarga Jiang. Situasi sekarang ini, semua karena kau. Ibuku meninggal dengan penuh dendam. Semua karena kau. Tinglan, kau tidak apa-apa? Sudah begini keadaannya. Mari kita berpisah saja. Tinglan.
Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Hai Tang. Hai Tang. Beri aku kesempatan lagi, aku akan menebusnya, baik? Menebus? Dengan apa kau menebus? Dengan ramuan pencegah kehamilan? Aku. Kau sudah tahu semuanya. Hai Tang. Hai Tang, dengar dulu penjelasanku. Sebenarnya, saat kamu menyelamatkanku dulu, kondisi tubuhmu sudah sangat lemah. Kalau kamu hamil lagi, tubuhmu mungkin tidak akan kuat. Karena itulah aku mengambil langkah ini. Beri aku kesempatan lagi, aku akan menebus kesalahanku, baik? Ramuan pencegah kehamilan itu tentu harus diminum sampai benar-benar tidak bisa punya anak. Menurut lo, apakah aku masih akan percaya padamu? Hai Tang. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Tapi kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku juga tidak tega melihatmu menderita di luar. Ikutlah aku pulang ke kediaman Marquis dulu. Setidaknya aku bisa menjamin kebutuhan hidupmu terpenuhi. Dan juga, ibu mertua juga bisa tenang, bukan? Kalau kamu ingin ibuku tenang, maka mari kita berpisah dengan baik. Meskipun aku serbu kali salah, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Keluarga Jiang sekarang sudah tidak ada lagi. Kamu seorang wanita, mau pergi kemana lagi? Aku bersumpah. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ikutlah aku pulang. Lepaskan. Tidak. Masalah ibu mertua, itu salahku. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu lagi. Sudah tidak ada gunanya. Aku sudah memohon perceraian pada Kaisar. Surat cerai akan segera tiba. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Kaisar bisa ditemui semudah itu? Dan bagaimana mungkin dengan mudah memutuskan perceraian kita? Kamu benar-benar tidak bisa berubah. Perkataanku, kamu tidak pernah percaya. Tapi tidak apa. Fakta sudah tidak bisa diubah. Kalau begitu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Surat Sarai telah tiba. Surat Sarai telah tiba. Marquis, apa yang sedang Tuan lakukan? Kepala Kasim Ki. Marquis. Ini surat cerai dari Kaisar untuk Tuan. Harap diterima dengan baik. Surat cerai. Ini. Hai Tang. Ini surat cerai yang kamu minta dari Kaisar. Kapan kamu menemui Kaisar? Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja saat kamu menebang pohon haitang itu. Setelah ibuku meninggal, pohon haitang menjadi satu-satunya kenanganku. Saat kamu memberiku ramuan pencegah kehamilan, aku masih tidak tega meninggalkanmu. Tapi kamu demi dia, satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku, kau hancurkan. Aku hanya tidak tahan dengan aroma bunga haitang. Aku tidak tahu ibu mertua sudah meninggal. Marquis Gu. Harap berhenti. Aku yang salah. Pohon haitang itu adalah perhatian ibu mertua pada kita. Aku malah menginjak-injaknya. Tamparan ini adalah balasanku atas kebaikan ibu mertua. Tapi perasaanku padamu tidak pernah berubah. Mungkin tidak pernah ada sejak awal. Aku menunggumu selama 5 tahun. Tapi kamu tidak pernah mengirim sepikak surat pun. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Setiap malam sulit tidur. Tapi kau malam membawa pulang sireng wanita yang hamil. Pernahkah kau sedikit pun mempertimbangkan perasaanku? Hai Tang. Baiklah.
Marquis. Tanganku sudah pegal memegang ini. Surat perceraian yang dikeluarkan langsung oleh Yang Mulia sudah sampai. Tidak ada ruang untuk berubah lagi. Untuk apa lagi bertele-tele? Marquis. Jangan-jangan ingin melawan titah? Selamat, Jenderal Haitang. Terlepas dari lautan penderitaan, Yang Mulia berkata. Setelah Jenderal Haitang siap-siap, segera berangkat ke perbatasan untuk mengambil alih jabatan Jenderal Besar. APA. Ibio. Putrimu akhirnya merdeka. Haitang, jangan tinggalkan aku. Marquis. Jangan lupa, ada wanita cantik di belakangmu. Orang yang tak punya hati. Nikmati saja kesenanganmu. Jangan pura-pura jadi pria setia. Kepala Kasim Ki. Haitang. Tinglan. Kau untuk dia. Sampai-sampai marah dan muntah darah. Gu Tinglan. Apakah dia sebaik itu? Haitang. Tinglan, kau sudah sadar? Aku mau cari Haitang. Tinglan. Kondisimu belum pulih. Harus banyak istirahat. Dia terlalu kejang. Membuangmu begitu saja. Jangan kau bicara buruk tentang Haitang. Tinglan, aku berdarah. Cepat panggilkan tabib istana. Tinglan. Cepat, pergi. Cepat kita lihat. Kalian mau kemana? Apa yang terjadi? Kau belum tahu, ya? Kaisar menunjuk seorang jenderal wanita dan mengirimnya ke Mobei untuk membasmi bajak laut. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat jenderal wanita. Tentu saja mau lihat keramaian. Jenderal wanita itu namanya siapa? Sepertinya namanya Jiang apa? Gitu, pokoknya. Dulu dia istri Marquis Senbei. Haitang. Jangan tinggalkan aku. Kumohon. Haitang. Haitang. Haitang, jangan tinggalkan aku. Haitang. Haitang. Tinglan. Tinglan. Cepat bantu Tinglan kembali. Tinglan. Kau sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apa yang kau omongkan? Itu kan ibumu sendiri. Beberapa hari lalu, aku baru mengirim pengawal untuk menjenguk mertua. Jelas-jelas masih sehat walafiat. Seleka. Urusan menyuap pengawal.
Tidak bol diketahui Tinglan. Tinglan. Jangan merah. Mungkin karena kita sudah pulang beberapa hari, tapi jarang bertemu kakak. Jadi ini menyebabkan. Huar Inue, diam. Kalau bukan kau yang mengatakan di tengah-tengah. Hubungan suami istri kami tidak akan terpuruk sampai seperti sekarang. Zhang Haitang, ternyata semua yang kau lakukan hanya karena cemburu. Bahkan sampai berani berbohong ibumu sudah meninggal. Kau sangat mengecewakanku. Cemburu? Di kediaman Marquis yang besar ini, tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya padamu. Ibuku sebenarnya sudah. Kakap. Kenapa sebelumnya? Haitang bilang. Di kediaman Marquis, tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya padaku? Tinglan. Semuanya sudah berlalu. Jangan dipikirkan lagi. Tinglan. Kau baru saja sadar. Lebih baik jangan memikirkan hal berat. Cepat istirahat. Hari pemberian surat pernikahan. Saat menyebut ibu mertua. Kenapa bicaramu tidak jelas? Sikapmu aneh? Sebelumnya aku jelas-jelas sudah mengirim pengawal untuk menjenguk. Apa kau yang mengatakan di tengah-tengah? Hingga membuatku kehilangan kesempatan terakhir bertemu ibu mertua. Semua gara-gara si bajingan itu. Sebelum pergi, masih membuatku kena masalah. Tinglan, kau menyakitiku. Dulu saat aku menyelamatkanmu. Tidak pernah meminta balasan. Sekarang kau malah mencurigaiku seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja. Sudahlah. Haitang sudah pergi. Membicarakan ini juga tidak ada gunanya. Lihat. Dia sudah pergi. Masih memikirkan si wanita bajingan itu. Pantas saja bisa bodoh sampai menganggap anak orang lain sebagai harta. Kalau begitu, Yingyue mohon pamit. Membawa nenek tua mati untuk merusak pernikahanku. Membuat Tinglan curiga aku yang mengacaukan. Kalau sampai Tinglan tahu aku memalsukan identitas pondok di hutan itu, aku pasti akan membunuh si wanita bajingan itu. Cepat, coba lihat ke sana. Sepertinya tidak ada. Untung saja gerombolan penagih utang itu tidak mengejar. Nona, kau ada di sini? Token ini terbuat dari giok. Wajahnya yang segar ini terlihat seperti pangeran kaya dari kota. Kalau bisa nempel sama dia, maka sisa hidupku pasti hidup enak. Tuan Muda, aku datang. Apakah kau Nona yang merawatku beberapa hari ini? Kenapa suaramu agak berbeda dengan sebelumnya? Mungkin aku salah ingat. Pondok kecil ini hanya Nona itu yang tahu. Ini aku. Nona, sebelumnya kau bilang, hari ini adalah hari terakhir pengobatan penyakit mataku. Kalau begitu, apakah aku bisa melepas kain penutup ini? Tentu saja. Sekarang aku bantu lepas. Nona, terima kasih sudah menyelamatkanku.
juga berkat perawatanmu selama beberapa hari ini. Tenang saja. Aku pasti akan memberimu jawaban. Kalau bukan karena saat itu aku lebih dulu. Kemewahan dan kekayaan sekarang ini sudah pasti tidak bisa dinikmati. Jangan sampai Tinglan mengetahui semua ini. Kenapa teh hari ini begini? Sulit diminum. Tidak ada separuh manisnya seperti dulu. En bas salah. Teh yang mulia dulu adalah nyonya yang saat fajar pergi ke taman mengumpulkan embun pagi, lalu menyeduhnya sendiri untuk yang mulia. Hari ini nyonya tiba-tiba pergi dari ke diamant. Hamba tidak sempat mempersiapkannya. Hamba pasti akan menyiapkannya dengan baik besok. Jelas-jelas keterampilanmu menyeduh teh yang tidak bagus. Masih mau menyalahkan embun yang digunakan untuk menyeduh teh. Yang mulia mungkin belum tahu. Teh yang diseduh dengan embun pagi tidak hanya manis, tapi juga bisa meredakan rasa sakit dari luka lama yang mulia. Bagaimana dia bisa tahu tentang rasa sakitku? Nyonya melihat yang mulia setiap pagi saat bangun. Sendirian karena rasa sakit, terus menggosok bagian yang terluka. Setelah itu, Nyonya setiap hari berlutut di depan pintu tabib terkenal, mencari resep yang baik. Akhirnya baru menemukan cara menyeduh teh dengan embun pagi, yang tidak pahit dan bisa meredakan rasa sakit. Cara menyeduh teh dengan embun pagi. Dia memperhatikanku sampai sedetail ini. Hai Tang, jangan tinggalkan aku. Hai Tang. Hai Tang. Hai Tang. Mulai sekarang, Nyonya di kediaman ini hanya ingin wasirang. Mulai sekarang, di kediaman ini, tidak boleh lagi membicarakan hal apapun tentangnya. Aku tidak percaya. Seluruh kediaman ini, tidak ada yang bisa menyeduh tehnya. Tinglan. Tinglan. Aku tahu lukamu yang lama, dan rasa sakitnya sering kambuh. Jadi aku sengaja memilih siang hari, mengambil embun matahari ini, agar bisa meredakan rasa sakitmu. Yingyu. Bisa menikahimu adalah keberuntungan bagi kediamanku. Kenapa teh hari ini begini? Sungguh sulit diminum. Jauh tidak semanis dulu sedikit pun. En bas salah. Teh yang mulia dulu adalah nyonya yang saat fajar. Kemarin Tinglan masih ada sedikit kesalahpahaman padaku. Sekarang kesempatannya datang. Ayo, kita juga menyeduh teh embun untuknya minum. Nyonya, Pagi sudah lewat. Mana masih ada embun pagi? Embun pagi apaan sih? Tipu maslahat pendaratan seperti ini. Aku sudah bosan memakainya. Kita ambil embun sembarangan saja. Tetap enak. Lihat. Itu kan embun? Banyak lagi. Kakap untuk menayadu teh Tinglan. Nyonya, Embunnya banyak sekali. Masih hangat. Tentu saja. Sekarang matahari tepat di atas kepala. Pas buat embun ini, ditambahin energi matahari. Embun kita ini pasti lebih enak dari embun pagi perempuan itu. Ayo, mari kita seduh teh. Baik. Tinglan. Coba kamu cicip embun segar yang baru kukumpulkan. Yingyu. Warna teh ini kok gelap banget? Dan rasanya juga agak. Sekarang matahari lagi terik-teriknya.
membuat embun ini mengental jadi saripatinya. Pasti lebih paket dan harum. Masih ada embun di siang bolong begini? Iya juga. Dulu waktu kita di pondok, teh yang kamu seduh. Sama enaknya dengan teh embun pagi Haitang. Manis dan harum. Sepertinya kamu punya rahasia khusus dalam menyeduh teh. Tidak mungkin. Cepat ambil air bersih. Ternyata ada orang yang tak bisa bedakan air dan air seni. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Embun dan air seni aja nggak bisa bedain. Bego banget sih. Dia ternyata sekeras itu. Jalan nggak lihat jalan? Maaf, Dermawan. Aku yang ceroboh. Biksu kecil, terburu-buru sekali. Apakah mau mengantar sesuatu ke kediaman Marquis? Ini adalah kitab suci yang sudah diberkati guru, karena sudah bertemu Marquis. Mohon Marquis menyampaikannya kepada Ibu Marquis. Kitab suci. Marquis belum pulang selama 5 tahun. Ibu Marquis khawatir setiap hari. Konon. Menulis kitab suci dengan darah itu tanda ketulusan. Kitab Suci. Begitu mulai menulis, tidak boleh terputus. Ibu Maki. Lalu tidak tidur dan tidak beristirahat. Menulis sehari semalam. Hanya untuk memohon kepada Bodhisatta. Agar Maki bisa pulang dengan selamat. Kitab-kitab suci ini. Senua Dichulis dengan darah Haitang. Marquis mungkin belum tahu. Saat menulis dengan darah ini, kalau terlalu lama, darah di ujung jari mudah membeku. Dan orang yang memohon, jika ingin menyelesaikan kitab suci yang utuh ini, harus berulang kali membuka kembali luka yang membeku. Rasa sakitnya sekali lebih sakit dari sebelumnya. Saat hampir selesai, tangan Ibu Marquis sudah tidak bisa memegang apapun. Tapi bukankah aku sudah pulang dengan selamat? Kenapa dia masih terus menulis? Amit Pa. Sepertinya di hati dermawan. Tidak ada orang yang dirindukan. Berdoa tak pernah terlalu banyak. Terutama untuk orang yang dicintai. Dia tak akan berhenti mendoakanmu. Hanya karena kamu kembali. Dia hanya berharap kamu lebih lancar jalannya. Orang yang begitu mencintaiku ini. Bahkan kusuruh pergi dengan tanganku sendiri. Haitang. Besok Yang Mulia Yushi ingin berkunjung ke rumah. Aturlah persiapannya. Haitang. Jengga. Besok Yang Mulia Yushi ingin berkunjung ke rumah. Aturlah persiapannya. Baik. Kulihat akhir-akhir ini, kamu selalu tidak fokus. Wajahmu juga tampak sangat lesu. Sama sekali tidak seperti seorang nyonya rumah, Kereza. Besok, lebih baik serahkan pada Ying Yue untuk menyambutnya. Tanganmu penuh perban. Bahkan tidak lebih pantas dari pelayan. Haitang. Aku salah menuduhmu. Kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku malah begitu keras padamu. Haitang. Aku sangat merindukanmu.
Utara adalah area yang menjadi fokus penjagaan kita. Kita harus mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk ditempatkan di utara. Selain itu, Pasukan kita miliki sekarang. tidak cukup untuk mendukung pertempuran di utara. Di sini, Pengemis kecil. Tak punya orang tua. Pengemis kecil. Sungguh terkutuk. Siapa kau? Pergi Ata. Panah Saat ini itu- akan mengenaimu. siapa dirimu saat masih kecil? Kenapa kau menolongku? Aku tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, ambil giok ini. Dan pergilah ke kediaman keluarga Jiang. Mereka akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk hidupmu. Kenapa kau m'embends-tu? Hidupmu saja dengan baik. Yang lain, jangan banyak tanya. Coba ini. Tinglan, sudah larut malam. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Cuaca sudah dingin. Aku akan pakai baju tambahan sendiri. Tinglan, kau lapar kan? Mulai sekarang, saat aku di ruang belajar, jangan sembarangan masuk dan menggangguku. Gu Tinglan. Baru setelah kehilangan, kau tahu menghargainya. Kau benar-benar lucu. Hai Tang. Pemandangan malam ini sungguh indah. Aku sangat merindukanmu. Tinglan. Cepat kemari. Lihat. Pohon haitang sudah berbunga. Hai Tang. Hai Tang, tunggu aku. Hai Tang. Hai Tang. Hai Tang, kamu di mana? Hai Tang. Ayo kita berhenti main peta umpet. Keluarlah dan temui aku, boleh tidak? Temui aku. Walaupun cuma sekali. Hai Tang. Hai Tang. Aku tahu kamu ada di sini. Kilyarlah. Kilyarlah. Keluarlah dan temui aku. Cuma sekali. Boleh tidak? Tinglan. Hai Tang. Nyonya pergi kemana? Nyonya, Bukannya dia sedang tidur di kamar? Bukan. Bukan. Maksudku Hai Tang. Aku tanya, Hai Tang pergi kemana? Nyonya,
Hai Tang. Aku pasti akan menemukanmu. Tungguaku. Hai Tang. Kamu ada di sini? Tinglan. Tinglan, bagaimana kondisi tubuhmu? Kenapa semalaman belum juga sadar? Kondisi pangeran tidak terlalu parah. Hanya saja, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apakah dia mabuk lalu jatuh ke air ini? Menimbulkan penyakit tertentu? Pangeran, Bagaimana nafsu makannya belakangan ini? Bagaimana tidurnya? Tinglan biasanya, kesehatannya baik, makan dengan baik, tidur juga nyenyak. Aku tanya apakah jatuh ke airnya menimbulkan penyakit? Untuk apa kamu menanyakan ini? Jangan berlagak misterius. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Pangeran, Menderita penyakit ketidaksuburan. APA. Tinglan, kenapa kamu sudah bangun? Aku tidak subur? Lalu anak di dalam perutmu itu, dari mana asalnya? Bukan. Pasti dia. Semua karena tabib kampungan ini. Salah diagnosis. Tidak mungkin, saya sudah berpengalaman 40 tahun dalam pengobatan. Tidak pernah salah. Tinglan. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan melakukan hal yang merugikanmu. Kita sudah saling mencintai bertahun-tahun. Diam. Aku kasih kesempatan terakhir. Jelaskan yang sebenarnya. Kalau tidak, akibatnya belum tentu bisa kau tanggung. Aku bilang. Waktu itu aku hanya sesaat tidak sadar. Makanya, Apalagi yang kau sembunyikan dariku? tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Waktu di pondok itu, baru saja aku bangun. Semua kebutuhan sehari-hari sudah sesuai dengan kesukaanku. Bahkan teh embun pagi itu juga. Kau sama sekali tidak bisa membedakan apa itu embun pagi. Mustahil bisa membuat teh embun pagi. Orang yang menyelamatkanku dulu. Benarkah itu kamu? Tinglan. Kau tidak pantas memanggil kebajitu. Dulu. Aku hanya kebetulan lewat. Melihat kau sendirian. Di pondok. Khawatir tidak ada yang merawatmu, makanya aku mengaku. Sebagai penyelamatmu. Tinglan. Aku kan sudah menyelamatkan nyawamu. Maafkan aku untuk kali ini, ya. Kau ternyata sudah membohongiku selama 5 tahun. Siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Tuan. Sepanjang hidupku yang paling kusukai adalah bangga Haitang ini. Mungkinkah yang menyelamatkanku adalah Haitang? Kalau benar dia, di kamarnya pasti ada barang-barang dari pondok itu.
Tidak ada. Tidak ada. Kenapa semuanya tidak ada? Kemana perhiasan Nyonya? Kemana semuanya? Perhiasan Nyonya memang tidak banyak. Saat meninggalkan kediaman, semuanya dibawa pergi. Anya, Hanya tinggal tusuk konde kayu yang tertinggal. Benar dia. Nona, kau datang. Aku juga bawa bunga haitang. Bunganya harum sekali. Ditaruh di dalam kamar. Kau juga bisa menciumnya. Aku paling suka bunga haitang. Di tusuk kondaku, juga ada motif bunga haitang. Tangan ini. Seperti tangan orang yang berlatih bela diri. Pantesan. Saat itu terluka parah. Dialah yang menyelamatkanku. Jadi dia tahu teh embun pagi bisa meredakan sakitku. Di sekeliling kesemuanya adalah bunga haitang kesukaannya. Tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku Akila yang buta mata dan hati. Sampai tidak pernah menyadari motif bunga haitang di perhiasannya. Aku pantas mati. Aku akan mencarinya. Tinglan. Kau mau kemana? Aku tahu salahku. Maafkan aku kali ini ya. Kita jalani hidup bersama dengan baik ke depannya. Hua Yingyu. Sekarang, sentuhanmu membuatku muak. Tinglan. 5 tahun kita hidup bersama. Tak sebanding dengan beberapa hari di pondok hutan itu? Itu 5 tahun yang kau dapat dengan tipu daya. Tinglan. Jangan perlakukan aku seperti ini. Pengawal. Tanggalkan pakaiannya, lempar ke jalanan. Dilarang kembali ke kediaman Marquis selamanya. Baik. Tinglan. Xiaoli, lihatlah, kita sudah lama sebagai tuan dan pelayan. Tolong aku. Tolong aku. Nona. Kau lupa? Aku hanyalah pelayan bodoh. Mana ada ikatan tuan dan pelayan? Xiaoli. Xiaoli. Cepat pergi. Lepaskan aku. Jangan. Kumohon. Ini baru saja menikah, kan? Jangan. Serait Keluar. Kumohon. Biarkan aku masuk. Tinglan. Kumohon, lihatlah perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Kumohon maafkan aku kali ini. Seperti apa ini? Pantaskah ini? Tinglan. Tinglan. Aku tahu kau tak tega meninggalkanku. Perasaan kita selama bertahun-tahun ini tak mungkin hilang begitu saja. Tinglan. Dia wanita jahat yang menyebabkan Marquis dan Jenderal Haitang bercerai, kan? Jenderal Haitang. Setia menunggu Marquis selama 5 tahun. Tapi hasilnya, Marquis langsung. Tertipu oleh. Kemampuan ranjangnya yang busuk. Sangat kotor. Pelacur perusak jodoh. Tak akan berakhir baik, wanita jahat. Wanita jahat. Memang pantas. Aku bukan wanita jahat. Benar. Singgu Pentamati. Aku bukan wanita jahat. Haitang. Aku datang. 3 oasis membentuk segitiga.
sebelum fajar besok. Kirim 2 pasukan kavaleri ringan untuk menyerang sisi barat sebagai umpan. Lalu kirim pasukan utama untuk memutar melalui lereng timur. Gendra l'étang. Apa pendapatku benar? Ayo. Wow. Berhenti. Ini wilayah militer. Rakyat biasa. Dilarang masuk. Aku adalah Marquis Zhenbei yang ditunjuk langsung oleh Kaisar, juga suami dari Jenderal Haitang. Orang-orang seperti kalian. Yang datang setiap hari untuk menipu sudah banyak. Keku Ali. Aku tanya 3 pertanyaan tentang sang jenderal. Kalau bisa menjawab, baru akan kusampaikan pada jenderal. Tanyakan saja. Ini pertanyaan pertama. Jurus andalan, jenderal kita apa? Pertanyaan macam apa ini? Aku suaminya. Bukan prajurit di bawah komandonya. Aku tidak tahu. Orang yang belajar bela diri. Kemampuannya tidak boleh luntur seharian. Sebagai suami istri yang hidup bersama siang malam. Mana mungkin tidak tahu? Bukannya 3 pertanyaan? Tanyakan 2 sisanya, pasti bisa kujawab. Baiklah. Di medan perang, apakah jenderal kita lebih unggul dalam strategi, atau dalam ilmu bela diri? Karena bisa mendapatkan apresiasi dari Kaisar, pasti cerdas dan berani sekaligus. Kamu datang untuk bercanda ya? Pertanyaan ini, siapapun yang kenal jenderal, pasti bisa menjawab. Istriku sendiri, tentu saja luar biasa dalam segala hal. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Kapan jenderal mendapat gelar kebangsawanan? Waktu itu aku sibuk mempersiapkan pernikahanku dengan Yin Yue. Aku sampai tidak tahu kapan dia mendapat gelar. Pulang saja. Bisa tidak diberi kesempatan sekali lagi? Jangan ganggu aku. Haitang. Ini aku, Tinglan. Aku datang mencarimu, Haitang. Siapa yang berteriak-teriak? Tuan Wei. Di luar ada orang yang mengaku sebagai Marquis Zhenbei. Bilang dia suami Jenderal Haitang. Tapi sama sekali tidak tahu tentang jenderal. Jadi aku tidak menyampaikan pada jenderal. Marquis Zhenbei. Mantan suami yang mengecewakan Haitang. Bawa dia masuk. Kamu ingin masuk ke kemah militer? Baik. Penuhi 3 syaratku. Aku akan membawamu masuk ke kemah militer. Baik. Aku setuju. Tantangan pertama adalah menginjak bara api dengan kaki telanjang. Boleh. Aku jamin kamu bisa masuk kemah militer. Baik. Tinglan, kamu lapar ya? Makanlah kue ini. Makanan semanis ini. Hanya wanita bodoh seperti kalian yang suka. Coba makanlah. Ya sudah, aku tak bisa menolakmu. Enak tidak? Haitang. Tunggu aku. Tunggu dulu, Penggantin. Ayah atau saudara laki-lakimu baru saja meninggal? Sudah meninggal. Harusnya dia menginjak bara api untuk menghilangkan sial. Betul. Katanya Jean Etan, Mondule.
Pangeran masih mau menikahinya? Senggu. Sangat baik hati. Jangan bawa sial masuk ke sini. Penggantin. Menurut tradisi, memang harus menginjak bara api tanpa alas kaki, untuk menghilangkan sial. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Tidak boleh. Pangeran. Jangan terlalu baik hati. Nanti malah menyusahkan diri sendiri. Penggantin. Silakan injak bara api. Pangeran memang ahli mengendalikan wanita, sampai bisa membuatnya rela menginjak bara api. Dulu dia bahkan rela menahan rasa sakit yang menusuk ini untukku. Aku yang mengecewakannya. Hai Tang, tunggu aku. Kali ini, aku yang akan mendatangimu. Bagaimana kondisi Ying Yue? Pangeran, tenang saja. Kondisi Nona Ying Yue tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah? Kenapa tiba-tiba dia tidak enak badan? Periksa lagi dengan teliti. Pastikan Ying Yue benar-benar baik baru, sebelum pergi. Pangeran. Nona Yingyu. Hanya mengalami mual kehamilan sesaat. Kondisinya memang tidak terlalu parah. Pangeran. Nyonya terbentur kepalanya, darahnya mengucur deras. Bisakah memanggil tabib istana untuk memeriksanya? Tidak boleh. Kondisi Nona Ying Yue masih perlu diamati dengan cermat oleh tabib istana. Dia sudah belajar bela diri sejak kecil. Seharusnya tidak, apa. Tabib istana bisa datang nanti. Pangeran. Nyonya benar-benar sekarat, darahnya tidak bisa berhenti. Mohon izinkan tabib istana untuk melihatnya. Pangeran. Nona Ying Yue sudah baik. Bagaimana kalau aku periksa Nyonya dulu? Pangeran. Nyonya benar-benar sekarat. Jika tabib istana tidak segera datang, Nyonya mungkin benar-benar meninggal. Tidak boleh. Sekalipun dia mati, itu sudah takdirnya. Aku hampir membunuhmu. Orang yang seharusnya mati adalah aku. Hai Tang. Saat itu, kamu pasti merasakan sakit yang jauh lebih hebat dariku sekarang. Luka yang kau berikan kepada Hai Tang. Bukan hanya rasa sakit fisik ini, kau memperlakukannya. Bahkan lebih buruk daripada Anjing Yang Mangibascan et Corps d'Ipingir Jalan. tantangan kedua. Telapak tangan pasir besi. Di barak militer, tangan prajurit yang penuh kapalan adalah kebanggaan mereka. Kamu yang kulitnya masih mulus begini, tidak akan bisa masuk. Silakan. Kamu benar-benar bisa membawaku masuk? Kamu boleh menolak tantangan ini. Kalau takut, bisa pergi. Hai Tang. Apakah dia juga masuk dengan cara seperti ini? Nama jenderal tidak boleh disebut sembarangan. Dia adalah wanita yang ditempa oleh para jenderal dari generasi ke generasi hingga menjadi kuat dan teguh. Penderitaan yang dia alami pasti jauh lebih berat dari kami. Semua orang di ketentaraan, tidak ada yang tidak memuji kecerdasan dan keberaniannya. Baik. Rasa sakit yang pernah dialami Hai Tang
Aku juga bisa menahannya. Asalkan bisa kembali ke sisinya. Ke depannya. Aku juga akan bertempur berdampingan dengannya. Un gars. Setelah tanganmu masuk, harus terus diaduk-aduk di dalam wajan. Sampai aku bilang berhenti. Baru boleh berhenti. Orang ini bagaimana bisa masuk barak sih? Nggak kelihatannya, komandan sedang sengaja mengerjainya. Dia itu Marquis Zhenbei yang meninggalkan. General Haitang. Seluruh keluarga Jenderal Haitang tewas karena menyelamatkannya. Tapi di hari pemakaman, dia malah menikahi wanita baru. Komandan. Sedang membela jenderal. Dulu kamu buta, sampai tidak bisa membedakan orang baik dan buruk di sekitarmu. Mon but à étant. Menderita begitu banyak kesulitan. Dari kecil dia sudah begitu pemberani dan baik hati. Tapi kamu memaksanya sampai keluarga berantakan. Saat pertama kali menjabat sebagai jenderal, dia selalu mendapat rintangan. Menelan begitu banyak pahitnya kehidupan. Selamat pagi, Jenderal. Nanti ada tontonan seru. Cewek lemah berani datang ke barak, berlagak di atas kepala. Kami para lelaki ini. Hari ini kita beri dia pelajaran. Biar dia mundur sendiri. Jenderal cewek brengsek, begitu kudanya lepas kendali. Dewa pun susah menolong. Nanti pulang sambil nangis saja. Keluarga Jiang kami turun-temurun dari ketentaraan. Hal-hal kotor di barak, sudah sering kulihat. Walaupun aku jenderal perempuan, tapi keberanianku tidak kalah dari kalian semua. Kalau mau pergi, bisa pergi kapan saja. Kalau mau bertahan, aku akan mencatat untuk kalian masing-masing. 1 prestasi militer kelas 1. Jenderal Haitang sangat berani, terampil menunggang kuda. Cepat minta maaf pada jenderal. Jenderal sangat berani. Kami benar-benar kagum. Dia. Butinglant. Kamu sama sekali tidak pantas untuk dirinya yang begitu bersinar. Haitang. Tidak tahan sedikit saja. Étant. Kenapa kamu datang? Kalian sedang apa? Mereka sedang bertarung. Bertarung dengan telanjang dada. Lebih baik kamu tidak usah nonton dulu. Tapi biasanya mereka bertarung. Tidak di tempat ini. Lagi semangat aja. Kamu pulang dulu. Tunggu hasilnya keluar. Nanti aku yang kasih tahu. Baik. Ambil air. Siram biar sadar. Sudah sadar. Tinggal 1 tantangan terakhir. Masih mau lanjut? Kenapa harus nekat begitu? Walaupun sudah masuk kamp militer, belum tentu bisa ketemu jenderal. Aku harus masuk kamp militer. Tantangan terakhir. Tusuk dirimu sendiri 3 kali.
Kalau tidak mati, baru boleh masuk. Panglima. Ini sama saja mau membunuhnya. Tantangan ketiga. Namanya 3 tusukan, 6 lubang. Kamu tusuk dirimu sendiri 3 kali. Tidak usah banyak bicara. Aku yang akan lakukan. Diam saja ngapain? Nggak mau hidup lagi? Heitai heitai. Hai Tang. Saat pertama kali bertemu, kamu langsung rela berkorban untukku. Tusukan yang satu ini, anggap sebagai balas budi untukmu hari itu. Kalau begini terus, bisa-bisa mati di sini. Mohon ayah mengabulkan permohonan kami. Harap jenderal mengabulkan permohonan kami. Ya. Memangnya punya kelebihan apa? Justru karena aku tidak mengharapkan apa-apa darinya, aku baru tahu kalau aku mencintainya. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku langsung janji sehidup semati dengannya. Kamu sudah lada silat sepuluh tahun. Pemberani dan cerdas. Maukah kamu demi cinta, meninggalkan seluruh ilmu silatmu? Entahnya, berhenti berperang dan mengurus rumah tangga? Anak tidak sa kehidupan membunuh musuh. Hanya ingin bersama Tinglan. Menjalani hidup yang tenang. Sejak kecil, aku sudah membawamu keluar masuk kamp militer. Kamu, suka atau tidak dengan medan perang? Masa aku tidak tahu? Kamu adalah orang yang sangat berbakat. Jangan demi cinta. Meninggalkan masa depanmu sendiri. Laki-laki. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Mohon ayah mengabulkan permohonan kami. Anak perkia. Tinglan tidak akan meninggalkanku. Bersedia membuat surat perintah militer. Ayah, dulu dia demi aku, baru memilih tinggal di belakang rumah. Sebelumnya di kediaman. Walaupun tidak maju ke medan perang, dia tidak lupa latih silat setiap hari. Hai Tang. Masih ada 1 tusukan, tinggal 1 tusukan lagi bisa ketemu Hai Tang. Aku pernah dengar sebuah resep tradisional. Orang yang sekarat, bisa diselamatkan dengan darah orang hidup. Jenderal. Kamu nggak mau hidup lagi? Sudah bertempur di medan perang 3 hari. Sudah kehabisan tenaga. Masih mau menyelamatkan orang dengan memberinya darah? Kamu mau menyiksa dirimu sendiri sampai mati? Maaf, Hai Tang. Ini salahku. Kamu sudah berkorban begitu banyak untukku, tapi aku tidak pernah melihatnya. Kamu boleh masuk.
Katanya keturunan jenderal ternama. Baru masuk camp militer beberapa hari sudah mati. Bedon Kessel Begaini. Kalau di camp militer, sama saja menunggu mati. Tinglan tidak akan meninggalkanku. Bersedia membuat surat perintah militer. Di perjalanan Tanggon Haitang juga ada. Haitang. Katanya keturunan jenderal ternama. Baru masuk camp militer beberapa hari sudah mati. Badan Kecil begini. Kalau di camp militer, sama saja menunggu mati. Haitang. Tidak mungkin. Haitang sudah belajar bela diri sejak kecil. Kemampuannya selalu luar biasa. Tidak mungkin semudah itu. Dia terbenam. Haitang. Haitang. Haitang, aku terlambat datang. Aku baru tahu. Pengorbananmu untukku. Aku belum sempat memberitahumu. Aku tahu aku salah. Aku tahu. 5 tahun yang lalu. Kau yang menyelamatkanku. Haitang. Aku masih ingin bersamamu, menanam pohon haitang. Haitang, bangunlah. Haitang. Kalau di kehidupan, ini kita tidak didiktirkan bersama. Aku akan menemanimu. Kenapa kau? Haitang. Ini wilayah penting kemah militer. Harap kau perhatikan. Paralekamu. Yenderl. Orang ini bukan anggota tentara. Entah bagaimana dia menyusup masuk. Aku yang mengizinkannya masuk. Dia membawa tanda Marquis Zhenbei. Tentu saja boleh masuk. Kau baru saja mempermainkanku. Siapa yang tidak tahu Marquis Zhenbei meninggalkan istrinya yang setia? Aku hanya ingin membuatmu merasakan. Rasanya ditinggalkan, seperti apa? Kau. Kakap, Gutinglan. Ini wilayah penting kemah militer. Bukan tempatmu berula. Jangan lancang kepada jenderal. Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku memperlakukanmu. Et ton pasti akan memblaku. Jangan bermimpi. Kakap, Gutinglan. Nanti akan kukirim orang untuk mengantarmu pulang. Haitang, jangan. Kumohon. Kumohon. Jangan. Kumohon. Biarkan aku tinggal di kemah militer. Tinggal di sisimu. Haitang. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Bahkan di dalam tentara, menjadi tukang masak pun tidak, apa. Aku hanya ingin tinggal di sisimu. Gutinglan. Kau pikir dengan mengatakan aku salah sekarang, aku harus memaafkanmu? Tidak. Bukan begitu. Haitang. Aku hanya terlalu ingin bersamamu. Jangan salah paham. Asalkan kau mau memberiku kesempatan untuk tinggal di sisimu, aku rela melakukan apapun. Aku tidak perlu kau melakukan apa pun. Sekarang aku hanya berharap kau jangan muncul di hadapanku. Haitang. Lapor. Jenderal. Musuh menyerang di depan. Situasi pertempuran genting. Butuh bantuan. Para prajurit, ikuti aku. Ayo. Haitang. Dulu tidak pernah menyadari. Dia begitu memesona di medan perang. Aku yang egois, mengurungnya di sisiku. Menutupi kecemerlangannya.
Tidak ada yang boleh merebut Haitang dariku. Sisi kanan aku yang jaga. Baik. Kau hila. Selamatkan nyawa dulu. Sael. Pedangnya beracun. Mundur. Bagaimana keadaannya? Kau malah menghalangiku. Kenapa kau tidak melindunginya? Kau sudah melukainya begitu dalam sebelumnya. Kau sama sekali tidak pantas menyentuhnya. Jangan kira aku tidak tahu niat kotormu. Memangnya kenapa kalau tahu? Aku memang menyukai Jiang Haitang. Orang yang dia sukai adalah aku. Mulai sekarang bukan lagi. Aku sarankan kau berdoa dia baik-baik saja. Kalau tidak, setiap keterlambatan akan kau bayar 10 kali lipat. Biarkan aku masuk. Racun dari luka tusuk ditemukan tepat waktu. Tidak ada masalah besar. Racun di tubuh Jenderal Haitang. Masih perlu ada orang yang mengeluarkannya untuknya. Baik. Aku mengerti. Kalian keluar dulu. Étant. Aku akan ganti perbanmu. Kotidak per Lucelalu Berjuang Matimation Sepertini. Di posisi apa? Lakukan tugasnya. Aku tidak hanya berperang untuk negara, tapi juga untuk keluarga Jiang. Jenderal Haitang memang sangat berbakti. Pernahkah kau berpikir, masih ada yang peduli padamu? Aku sudah tak punya perasaan cinta lagi. Marskal. Obatnya. Sudah dioles? Gendra l'étang. Apakah kau sedang menghindariku? Tidak berani menjawab pun tidak apa. Bisa bertemu denganmu lagi. Sudah menjadi keberuntungan terbesarku dalam hidup ini. Kalau tidak punya uang, bawa giok ini. Pergi ke kediaman Jiang. Mereka akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk hidupmu. Manga pas commandant tuku? Kau hidup dengan baik saja. Yang lain, jangan banyak tanya. Dulu kau menggunakan setengah giok. Un tuk menukar s'étant gagnawaku. Sisa hidupku akan kugunakan untuk melindungimu. Ada APA? Tadi tabib keluarga bilang padaku. Sebelum mengoles obat, perlu terlebih dahulu mengeluarkan racunnya. Bagaimana caranya?
Beijing Gan, apa yang akan kau lakukan pada Hai Tang? Hai Tang, cepat biarkan aku masuk. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Jangan biarkan bajingan itu memanfaatkan keadaan. Hai Tang. Beijing Gan, apa yang kau lakukan pada Hai Tang? Laki-laki dan perempuan sendirian. Bisa melakukan apa lagi? Beijing Gan. Gutingland. Ini adalah markas militer. Bukan kediaman Markuis MU yang bisa berbuat semaunya. Kalau kau masih seperti ini, mengganggu disiplin militer, besok pulang saja. Shen Gan. Hai Tang. Aku karena bajingan ini akan berbuat jahat padamu. Aku panik baru bertindak seperti ini. Di markas militer tidak ada pembagian laki perempuan. Apalagi ada tukang masak. Sepertimu yang melawan atasan. Hai Tang. Aku tahu salah. Aku tidak akan seperti ini lagi. Asakan. Asakan. Kau mengizinkanku tetap tinggal di sisimu untuk menebus dosa. Aku janji. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Étant. Kau punya sapu tangan? Bisa tolong usap darahku? Sayapkan kereta kuda. Antarkan Marquis Jinbei. Pulang ke kediamannya. Shen Gan, Hai Tang. Sekarang kau terluka. Orang lain merawatmu juga tidak nyaman. Lebih baik, aku yang tinggal untuk merawatmu. Étant. Kau pulang dan istirahatlah. Malam ini, aku yang jaga malam untukmu. Pasti tidak akan membiarkan orang yang tidak berkepentingan mengganggumu. Hai Tang. Aku akan terus berlutut sampai kamu setuju. Bukankah ini Giokyang? Kukirim waktu kecil dulu? Bukankah ini Giokyang? Waktu kecil dulu? Panglima sudah kembali? Teringat. Belum memberi obat pada jenderal. Tidak usah. Aku sendiri yang oles. Baik. Gioknya juga hilang. Entah dia masih ingat semua yang terjadi dulu. Kalau dia lupa juga tidak apa-apa. Cari kesempatan lain untuk mengambilnya kembali. Bagaimanapun juga, aku akan melindunginya. Jenderal Haitang lukanya belum sembuh. Sudah buru-buru latihan. Orang yang belajar bela diri. Tidak boleh menayangkan satu pan. Lukanya belum sembuh. Bagaimana bisa membunuh musuh? Gendral étant. Jangan membuatku sakit hati lagi. Panglima, harap jaga sikap. Lalu kenapa kamu sembunyikan Gyoku?
Setengah giok itu. Dari mana kamu dapatkan? Apakah kamu masih ingat? Waktu muda dulu kamu pernah menyelamatkan seorang. Jauh-jauh dari istriku. Kenapa aku tidak ingat? Seorang tukang masak. Bisa mengatur-atur panglima? Kamu. Gutingland. Ini tempat latihan memanah. Bukan tempat untuk seorang tukang masak. Dan juga, aku adalah Jenderal Haitang. Bukan istrimu. Haitang. Suatu hari nanti, aku akan berdiri kembali di sampingmu. Ingat giok yang jatuh hari itu. Dia Buru-Buru Meletakania, dit Samping Bantal. Itu aku. Panglima. Lepaskan aku. Zhang Etan. Apakah kamu masih ingat giok itu? Aku ingat. Aku memberikannya pada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu. Adala Aku. Lebih dari 20 tahun. Kamu masih ingat? Tentu saja. Saat itu aku sudah memutuskan. Kalau bertemu kamu lagi, pasti akan mengikatmu erat-erat di sampingku. Tidak akan berpisah. Lepaskan aku dulu. Tidak. Katakan dulu padaku, pernahkah hatimu berdebar untukku? Aku pernah menikah dan menjadi istri orang. Kita tidak cocok. Sudah kuduga. Kamu juga menyukaiku. Haitang. Cuaca mulai dingin. Aku bawa sedikit kayu bakar. Untuk menghangatkan tubuhmu. Kenapa kamu masuk ke kemahnya di malam hari? Gutingland. Kami saling memahami. Tidak perlu kamu ikut campur. Putinglan. Dengar itu? Gutingland. Separuh hidupku yang pertama terbuang untuk menunggumu. Sejak aku meninggalkan ibu kota, aku sudah bersumpah tidak akan bertemu denganmu lagi seumur hidup. Sedangkan dia juga menungguku sebagian besar hidupnya. Aku mencintainya. Bukan hanya karena dia sangat mencintaiku, tapi juga karena dia mengerti aku. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu bohong padaku, benarkah? Kamu jelas-jelas dulu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba jatuh cinta pada orang lain? Jodoh antara kita berdua sudah putus sejak lama. Lapor. Lapor, Jenderal. Musu Menierang Kema Kita Sekara Tiba-Tiba. Haitang. Kecuali aku mati. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepasmu. Etan. Serahkan sisanya padaku. Sudah bertempur 1 hari 1 malam. Musuh sama sekali tidak berkurang. Halyuang Menong kali ini mungkin sangat kecil. Baru saja aku mendapatkan hatimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Baik, aku berjanji padamu. Jika kali ini kita selamat, aku akan menikahimu. Baik. Para prajurit, dengarkan perintah. Tangkap Jiang Haitang. Den Wei Linyuan, Bawa Kepal Amerika. Catat sebagai prestasi militer kelas 1. Cap. Sekarang, Pana.
Hai Tang. Hey Tai Hey Tai. Gutinglan. 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 Taen. Gutinglan. Tahan. Aku masih ingin membuatmu melihat pernikahan kita. Jangan menangis. Kali ini anggap saja aku. Menbas dosa. Jangan. Jangan mati. Aku akan membawamu kembali ke barak. Dokter militer akan menyelamatkanmu. Hai Tang. Tak disangka di akhirnya. Aku tetap membuatmu sedih. Gutinglan. 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 Tuan muda. Sekarang Nona Yingyue sudah hamil 3 bulan. Ramuan mandul nyonya. Apakah bisa dihentikan? Ramuan mandul? Aku terlahir kembali. Sekarang kapan? Apa aku baru saja kembali ke kediaman? Mungkinkah langit benar-benar tersentuh olehku? Dan memberiku satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Di mana istriku? Di mana Hai Tang? Seharusnya ada di kamar, kan? Ramuan mandul tidak perlu dikirim lagi. Hal ini, Yangan beritahu nyonya. Hai Tang. Aku sangat merindukanmu. Sungguh sangat merindukanmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Tuan muda. Ada apa? Jangan panggil aku Tuan Muda. Panggil aku Tinglan. Baik. Tinglan. Hai Tang. Aku mencintaimu. Kamu lihat baik-baik. Papan arwah di tanganku ini milik siapa? Arwah almarhumah ibu dari Wang Menjiang. Hai Tang. Ayo. Kita pergi menjenguk ibumu. Tinglan. Kenapa tiba-tiba ingin menjenguk ibu? Aku sudah 5 tahun tidak pulang. Keluarga Jiang sangat baik padaku. Hal pertama setelah kembali ke ibu kota, tentu saja harus menjenguk ibumu, baru benar. Baik. Aku juga sudah lama tidak bertemu ibu. Akhirnya bisa bersamamu. Kembali menjenguknya. Ibu pasti sangat senang jika tahu. Hai Tang. Senang sekali ada kamu. Tinglan. Hai Tang. Abakan dia. Jiakuma panapu. Antara aku dan dia, tidak terjadi apa-apa. Nanti akan kusuruh kepala rumah tangga mengusirnya. Jangan marah padaku. Tinglan. Apa yang kamu katakan? 5 tahun kita di Mobei. Itu berarti apa?
Diam. Dulu aku menampungmu. Karena mengingat kebaikanmu menyelamatkanku saat aku terluka parah. Sekarang aku tahu, penyelamatku dari awal sampai akhir adalah Haitang. Tinglan. Aku tidak sengaja menipumu. Aku hanya jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Haitang. Apa kau terkejut? Haitang. Jangan percaya kata-kata penipu ini. Antara aku dan dia, tidak terjadi apa-apa. Jangan tinggalkan aku. Tinglan. Aku percaya padamu. Suruh Kepala Pelayan. Mengusirnya saja. Jangan marah. Baik. Menjenguk ibu mertua lebih penting. Lepaskan saja. Tinglan. Aku tidak percaya perasaan kita selama 5 tahun bisa berakhir begitu saja. Kemarin kau masih memelukku. Kepala pelayan. Cepat, buang perempuan hina ini. Kembali ke Mobei untukku. Aku ingin dia selamanya, tidak boleh kembali ke ibu kota. Tidak. Aku tidak mau pergi. Tinglan. 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 Kau di Montag bei. Selama 5 tahun ini pasti susah. Cepat bangun. Bagaimana aku sanggup menerima sembahyang dari Marquis Henbei ini? Ibu mertua pantas menerimanya. Tinglan pernah bilang, harus memperlakukan ibu mertua seperti ibu kandung sendiri. Tapi sudah genap 5 tahun. Tidak kembali menjenguk ibu, itu sudah sangat tidak berbakti. Kau masih ingat pada orang tua ini? Aku sudah sangat puas. Tinglan. Kurasa kali ini kau pulang. Banyak berubah. Aku hanya mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, aku melakukan banyak kesalahan. Setelah mimpi panjang itu, baru aku tahu semua yang kumiliki di sekitarku. Sangat berharga. Haitang. Ibu mertua. Sekarang aku hanya ingin sepenuh hati membalas budi baik keluarga Jiang padaku. Dan juga bersama Haitang. Menjalani hidup dengan baik seumur hidup. Melihat kalian suami istri berhubungan begitu harmonis. Orang tua ini mati pun tidak menyesal. Ibu mertua, jangan bicara kata-kata sial. Tinglan masih ingin selalu menemani dan melayanimu seumur hidup. Baru bisa membalas keluarga Jiang atas kebaikan menyelamatkan nyawaku. Baik, baik, baik. Tinglan. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kita pulang saja. Pulanglah. Heitai. Tahu. Tinglan. Lihat. Bangga Haitang sudah mekar. Untunglah. Sebelumnya hanya sebuah mimpi.
Tinglan. Kenapa di tubuhmu bisa? Kelur bajada banyak persekan API? Aku ini kenapa? Jangan. Jangan mendekat. Hai Tang. Jangan dekat. Jangan takut padaku. Kenapa bisa begini? Tanganku. Hai Tang. Hai Tang, tolong aku. Hai Tang. Hai Tang. Selamat tinggal. Gutinglan. Gutinglan. Selamat tinggal. Gutinglan. Di kehidupan berikutnya, jadilah rekan seperjuangan. Hai Tang. Sepertinya aku mendengar suara Gutinglan. Dia sudah beristirahat dengan tenang. Hai Tang. Hai Tang. Hai Tang. Aku tidak mau pergi. Hai Tang.